kayak gitu. Menurut gua wajar aja sih. Kayak apa namanya tuh? Pencarian jadi diri gitu ya sih. Quarter life crisis adalah fase kebingungan emosional dan eksistensi yang biasanya dialami orang di usia 20 sampai 30-an. Di fase ini seseorang mulai mempertanyakan arah hidupnya, terdiri dari karir, hubungan, identitas diri, dan makna keberadaan. Analogi simpelnya, aku hidup kemana dan apakah aku sudah di jalur yang benar? Ciri-ciri umum quarter life crisis: merasa tertinggal dibanding teman sebayanya, bingung memilih karir, jurusan, atau langkah hidup, overthinking tentang masa depan, merasa tidak cukup baik atau gagal, kehilangan motivasi meski secara teori hidup baik-baik saja, membandingkan diri dengan orang lain, terutama di media sosial. Kenapa bisa terjadi? Karena ada transisi besar antara dari lulus kuliah, mulai kerja, pindah kota, putus, atau menikah. Yang kedua, terjadi karena tekanan sosial dan ekspektasi keluarga. Dan yang terakhir, karena otak manusia memang sedang berada di fase pembentukan identitas dewasa. Oh, berarti ada secara ini juga ya, logikanya. Apakah ini normal? Apakah ini normal? Sangat normal. Ini bukan tanda kalau kamu itu lemah. Justru seringkali tanda bahwa kamu sedang tumbuh dan sadar terhadap hidupmu. Nah itu. Gua nggak dengar apa-apa. Ya, apa panjang nggak ngobrol? Ini fase kebingungan lah, fase kebingungan di umur 20 sampai 30-an tentang apakah hidupku ini sudah benar di jalur yang benar atau kebanyakan orang membanding-bandingkan dengan dirinya di sosial media. Kayak gitu. Menurut gua wajar aja sih. Kayak apa namanya tuh? Pencarian jadi diri gitu ya sih. Ya, bisa dibilang kayak gitu, quarter life Ya crisis. benar tadi yang lu bacain dari mungkin lulus kuliah, cari kerja, terus kerjaan kan namanya kerjaan kan ini ya jenjang karir ya. Nggak bisa langsung, ya ada sih yang hoki, memang yang hoki langsung jadi dapetnya karirnya bagus, yang kerjaannya duitnya banyak, cuman kan biasanya kan berproses. Mungkin magang dulu, yang buka usaha bakar duit dulu, kadang-kadang mungkin juga ada yang sial-sialnya bangkrut gitu-gitu. Terus yang berkarir juga pasti nyari portfolio dulu, nggak langsung gede gitu. Ya mungkin kan masalah, kalau aku baca tadi, masalah quarter life crisis itu kebanyakan orang itu bingung dan takut untuk menentukan arah hidup. Kayak nggak berani, apakah ini jalan benar? Bukannya menurut gua malah nanti tulus ya? Karena kan lu baru nyoba. Mungkin kita di umur segini tuh bisa ngomong kayak gitu. Bagi mereka yang mengalami quarter life crisis, Iya sih. mereka takut, oh bener nggak ya? Misalnya nih, aku mau jadi selebgram, bener nggak ya? Aku mau jadi musisi, bener nggak ya? Kan itu quarter life crisis di situ. Mungkin bagi kita ya udah gitu. Kenapa kau ngeliatin aku dah? Lu nyobain nggak? Nyobain kerjaan berapa banyak? Semua gua. Semua gua cobain kalau gua. Apa yang ngejagain toko mak gua, toko printer. Lagi di luar. HP warnet. Semua lah, semua. Idealis dulu deh. MC. Idealis dulu kan kita kuliah tuh ada ajang keren-kerenan kan. Lu gua ngeband idealisnya. Sama gua ngeband. Gua juga Ngeband, ngeband. ya. Ngeband? Ngeband apa? Vokalis. Serius? Iya. Bentar, ngebandmu ini yang bikin lagu sendiri atau bawain lagu orang? Bawain lagu orang, tapi buat main kayak di food court gitu-gitu. Oh, Vokalis band. aku cuy. Kau percaya, Lu kayak Samson gitu, suaraku nyampe dulu ya, dulu. Ini bukan yang kayak nggak bisa nyanyi banget, enggak. Kau ngeband idealisnya, berarti kita bertiga sama nih, idealisnya ngeband. Iya gak sih, anak-anak seumuran kita pada zaman dulu tuh band kan strata tertinggi di pusat keren di mata perempuan. Dulu DJ belum? Belum. Di itu masih nomor mungkin kedua. DJ itu Ketiga. zaman dulu masih yang identik dengan cekit-cekit gitu. Dan masih identik sama hal-hal buruk banget gitu. Paham gak lu? Dunia malam. Beberapa orang segmented banget lah. Kalau klub sekarang kan udah Ya. bisa dinikmatin di mana-mana kalau DJ di coffee shop. Zaman dulu kan masih stigmanya masih narkoba, alkohol gitu-gitu ya. Yang susah di-reach sama anak muda pada zaman kita seumuran itu. Mungkin ya gue udah ngalamin karena dulu gue mungkin mainnya sama anak bandel. Gue ngerti tuh scene DJ. Cuman kan belum tentu cewek-cewek yang nggak clubbing kan belum tentu suka sama DJ. Tapi kan anak band dulu anjir.
pengen jadi Peter Pan. masih ada bisa dinilai positifnya ya. Padahal kalau kita lihat kelamnya anak band ya sebenarnya sama-sama aja DJ. Kalau sisi kelamnya ya, dan sisi putihnya DJ ya sebenarnya ada yang putih juga gitu, ada yang DJ nggak minum juga ada. Tapi dulu jujur anak band sih di sekolahan nomor 1, OP. ganteng itu ganteng. Satu-satunya yang bisa ngelawan anak basket tuh. Wah, Ngentut tuh. bus anjing. Kalau yang ngentut gimana sih? Iya ngentut. Gua. Ngeband. Zaman kita ngomong ke orang tua gini. Aku bisa buktiin kalau aku sukses. Nah itu gua ngeband tuh. Iya gak? Kayak zaman dulu. Lihat nih gua sukses nih di band. Ada Dulu kalau aku ngeband The Jumpers ya, itu sampai semua orang tua ngumpul. terus Ya, jadi setiap personilnya ada meeting orang tua gitu. Kayak tiap bulan meeting ketemu orang tua sampai mana nih? Apakah masih bisa nih? Apakah bisa jadi masa depan nih? Kayak gitu-gitu. Di The Jumpers itu. Dan kita ngelimit waktu itu sampai umur 25. Kalau umur 25 ternyata kita gagal, akhirnya gagal. gak bisa dibilang gagal sih. Jadi Memang tidak sesukses itu gitu. Enggak juga, karena ternyata ada satu dan lain hal. Poinnya udah ada tawaran label dari Jakarta, dan itu kayak gerbang baru kan, maksudnya untuk kalau zaman dulu kalau mau sukses ngeband ya harus lewat label sebelum internet segede ini ya. Nah waktu itu aku ada satu dan lain hal nggak bisa ikut berangkat ke Jakarta. Apa? Naga Suara? Ada lah, Emotion. nggak enak. Ya nggak enak. Ya itu. Mas kenal, mau kenal Mas Dewi? Boleh. Soalnya dulu inceran anak band tuh yang lumayan gampang ke-reach itu Naga Suara, Emotion. Naga Suara itu rata-rata band pop kan. Kalau mau band yang agak kiri, Emotion, Piu. Emotion. Itu inceran anak-anak indie dulu mau ke major label ya. Sampai akhirnya apa di turning point titik lu yang kayak fuck, Pencitraan. ini tuh jadi job Sampai di titik realistis. menikah. Mau menikah. Lu apa? Jawab bangsa, jadi kita bertiga job dan ya to get a real job to make money, bukan kayak keren-kerenan. Lu dapet duitnya dari keren-kerenan juga ya? Iya dari Iya, makanya lu relate. Kalau dulu sempet Karena idealis gue tuh dulu pro player Dota, cok. Nggak bisa, nggak relate kok. Oke, kita Gua nggak bedah. relate sama lo orang. Kita bedah. Kau ngelakuin banyak banyak hal. Apa aja deh, lu apa aja deh? Band dulu. Terus ada duitnya. Apa aja? Kita track back. Kau katanya udah ngelakuin banyak hal dari OP Warnet, jaga untuk makmu, terus pro player Dota, pro player gaming, habis itu apalagi vokalis band, dan jelas nggak semuanya berhasil. Nggak semuanya berhasil. Sampai di titik mana kau ngerasa aku harus pindah dari A ke B, B ke C, C ke D, dan wah ini aku udah aman di titik ini. Iya. Oh nggak ada ya, kayak ngelihat dulu kan guru gua kan Edozel kan. Oke. Iya, jadi ngeliat dia kayak gua waktu masih jaga warnet, ngeliat dia sama timnya Science Breaker namanya. Science Breaker begitu. Jadi mereka tuh nge-b-boy tapi buat di Wish 17 wedding gitu-gitu. Oh jadi performer. Iya, Science Breaker namanya. Nah, setiap ngeliat mereka pulang, mereka bisa di manggung, mereka bisa ke warnet. Karena pas gue lagi jaga, anjing keren banget gitu, baju-baju keren apa segala gitu. Terus gue kayak mau dong latihan b-boy. Nah dari situ. Oh, kok sebenarnya sukanya karena fashion ya, bukan karena Oh enggak, kan masuk keren anjing b-boy keren nih. Ada gitu-gitu aneh. Ada. Terus akhirnya gue ya udah ikut mereka latihan setiap Selasa Kamis tuh di Trisakti. Orang-orang belum banyak tahu nih. Di Trisakti lantai 7. latihan yang kayak depan kaca gitu, Enggak, ada hall lagi. ruangan kosong. Enggak ruangan, di depan tangga kosong gitu, latihan semua di situ. Terus sama di Pluit Junction. Latihan situ. Itu bareng sama Edozel, sama pokoknya namanya Sense Breaker dulu. Udah latihan. Ikut perform. di 17. Oke, diajak Edozel tuh. Iya maksudnya diajak tim Sense Breaker juga. Edozel
ketuanya bukan Edo, itu Andrew, Andrew lah, Tapi emang gua kenal dia waktu di B-boy. Bukan, zaman-zaman di klub lomba-lomba jogetnya ada dia nih. Yang ini. Ada tuh, ada Rap dia. smash gitu-gitu. Enggak, gue juara, Ini. Cok. Oke, boy. Klub mau Tribeka. Ya, Gua sebut. itu tuh. Ya cara gue nyari duit dulu tuh, gue akan ngelihat ini. Berarti ini cara gue nyari peluang ya berarti. Nyari peluang mau nyari duit. Sebenarnya oke. Enggak, sorry. tuh. Sebedaya dari awal ya. Kita berada dari awal. Pada saat kau udah di B-boy dan udah perform, ada nggak kayak keraguan? Ini bisa jadi duit nggak ya? Ini Gue nggak pernah hidup mikirin gue gitu, ya? Pak. Apa-apa gue nggak pernah mikirin duitnya. Terus Lakuin aja dulu. Sumpah sampai detik ini gue ngelakuin kalau apapun. detik ini aku percaya, tapi kan quarter Udah, life dari dulu. Oh berarti kau nggak relate, kau nggak pernah merasakan quarter life crisis, Iya. nggak pernah kayak Oh enggak, mungkin dia twistnya dulu dia mikirnya kerennya bukan duitnya. ya ini twistnya atau kesimpulannya quarter life crisis tidak relate dengan orang NPD. Karena kan pede-pede aja dalam melakukan hal gitu. Lu tau gak lu bisa kena cancel, kena bash karena lu nyebut orang NBD? Iya ya bisa ya karena aku nyebut karena lu bukan tanpa ilmu kan. Karena lu Tahu. bukan profesional. Karena aku nyebutnya ke kau aja buat bercandaan. Kau bilang aku NPD, aku santai aja. Masa nggak boleh ngebalikin ke kau anjing? Karena kau ngomongnya ke Kita mau lagi ngomong serius nih. Aku nggak mungkin ngomong ke orang lain, bang. Kan lu ngomongnya ke kau, ke Enggak, Devi. lu tadi menjelaskannya secara kalimat yang lagi saintifik. Itu padahal aku bercanda loh. Kayak gitu. terus Fokusnya dar, bercanda. Orang NBD. Kan dalam mobil. Bangsat, Dalam mall. Dalam mall. Asu, jebut, kateli. Itu jadi kalau lu nanya gua nggak ngarah ke duitnya dulu, kerennya dulu, Keren. Kalau Yang dia cari kerennya. keren. kerennya dulu anjing. Sorry, Seventeen berarti nih. nggak ada, berarti tujuannya keren ini ke cewek kan? Untuk mengimpress lawan jenis kan? Kagak keren aja. Atau ke tongkrongan. Tongkrongan gaya, Validasi. Itu nggak ada duitnya. Habis itu pas mulai ikut perform pun nggak dibayar. Sampai akhirnya gue ngeliat, wih, Edo beralih ke MC. Edo beralih ke MC. Dok, gue manggilnya ini Lai. Gue mau latihan MC. Iya, belajar MC, diajarin sama dia. Dari situ baru Duit. belum. Oh, belum ada duitnya masih. Setahun gue MC nggak dibayar. Hah? Sampai bayaran pertama gue 100.000 MC Seventeen. Dari situ baru, itu mungkin yang baru lu ngomong. Dari situ baru, oh Ada duitnya. bisa ngasilin. Dan dari situ ya udah gue kalau udah ngelakuin sesuatu kan ini ya nggak ngerem ya. Udah jadi MC termahal gue. Nah, itu selama setahun lu MC nggak dibayar, dapat duit dari mana? Warnet. Memori gue gimana? Oh iya dong, kan live mas go on. Hmm. Lu makan, jajan, nongkrong pakai apaan? Kayak Lu mama nggak deh. dibayar. Hah? Kayak mama deh. Oh, lu masih dibayar? No. Mama sama ini sama ada ya satu. Gua kan dulu kan dirawat sama satu keluarga Chinese di Mangga Besar. Temen Oke, keluarga keluarga, angkat. keluarga teman gue ya. Alasan mereka ngelawat tuh? Mereka sayang sama gua. Oh, berarti lu kadang dikasih jajan di Yeah. Karena masalah orang banyak kan pasti di situ. Mau ngejar hobinya atau mau ngejar apa yang dia sukai, tapi selalu kebentur sama realita. Wah, aku butuh duit. Oke. Aku butuh hidup. Oke, gue pantek di sini deh biar obrolannya relate. Base-nya udah. Jadi alis itu sempet ngeband nyari keren, nyari keren. Di umur 25 kita ngapain? Lu udah Udah YouTube, gua udah kelar, gua udah ada krisis gua. Krisis gua tuh di setelah SMA krisis gua. Nggak relate gua makanya. Aku udah Iya, lima dia udah juga making sih. money di umur. Gua nggak relate. Jadi dia dua-duanya tuh di jalan bareng nih, kerennya dapet, duitnya dapet. Karena YouTuber kan pada zaman itu orang-orang pengen berlomba-lomba pengen jadi dia duluan. Struggle gua tuh dari lulus SMA. Itu struggle gua. Bener-bener struggle banget tuh. Itu yang namanya pro player Dota, dapat duit enggak gitu. Menang 1 juta bagi 5, 6 gitu. 25. Kau ngapain 25? 25 gua udah nggak relate. Gua 25 gue, iya bener gue apa namanya tadi, quarter life crisis gue 25 waktu gue kerja jadi marketing di klub. Terima kasih. Wih, anjing. Bangsat. Kayak restoran bangsat. Yoshinoya. Platingnya kayak restoran anjing.
Beruntung sih punya teman diri. Sorry, marketing di klub. Ya marketing di klub, terus ya itu tadi bener yang lu bacain dari Google tadi. Mikir Ini jalan yang bener nggak ya? ini making money atau enggak, terus ngebanding-bandingin anjing temen gua seumur gua yang ini udah sukses sekarang, udah duitnya Nah, udah gue nggak pernah mikir kayak gitu. Gue nggak pernah berpikir, mungkin cara pikir gue beda ya, nggak tahu ya. Satu, gue ngapa-ngapain nggak pernah mikir duitnya dulu. Gue lakuin dulu. Dua, gue nggak pernah ada jangkar kayak, ih, jing kok dia udah begitu, gue masih begini ya. Nggak, Oke. nggak pernah. Dia apapun yang gue lakukan itu pure, itu intuisi gue. Apa yang mau gue lakuin dan ketika gue lakuin pol-polan gitu. ya which is good. Pol-polan, nggak gue nggak ngasih setengah hati gitu. Tapi itu serius, ini obrolan serius. Itu butuh percaya diri yang besar, loh. Butuh keyakinan yang besar untuk bisa menjadi seperti kau ya. Oke, nggak yakin, dia jalanin aja, kenapa harus yakin? What do you mean? Ya kan banyak kekhawatiran yang muncul, kan? Contoh, Ini kalau orang biasa, orang normal pada umumnya pada saat menjadi b-boy atau MC tadi, ini bener nggak ya aku mempelajari hal ini? Aku buang waktu nggak ya? what the fuck, no. Ya orang-orang akan, orang lain pada umumnya kan berpikir seperti itu. Kalau ngeband lu begitu juga? Enggak juga sih. Enggak, Cok. Kayak gini sih, mungkin POV-nya gini. Apa ya? Karena we were dumb aja gak sih? Dulu nggak mikirin duit, mikirinnya ya jalanin dulu gitu. Mungkin kalau sekarang, kalau gue ya mungkin mikir mau buka usaha, mungkin ditimbang-timbang dulu. Iya. Apa ditimbang-timbang dulu. Kalau dulu kan we were dumb. Kalau gue udah nggak sih. Ya lu jalanin aja lah. Ya balik lagi ke umur yang 25 pada saat itu mungkin nothing tulus yang kita jalanin. Ya udah fuck it, mau berhasil atau enggak gitu. Karena gue nggak ada apa-apa yang harus gue pertaruhkan. Nah di sini berarti gini deh, mungkin ini juga ada pengaruhnya sama ini kemarin ada dibahas di TikTok deh. Bangsa dibedah gitu keluarga gua anjing, bangsa di doxing gitu ngentot. Di sini berarti yang darah biru siapa? Lu kan? Lu kan? Iya, terus? Lu iya kan? Iya. Jatuhnya iya dong. Aku tidak mempercayai hal itu, tapi iya kalau kata keluarga aku iya. Iya. Terus? Ya itu tuh ada pengaruhnya gitu sama cara kita berpikir, sama cara kita bertindak. Mungkin ya. Iyalah, Oke. Suara. gitu. Jadi Cara nggak langsung ya. ya gitu dengan cara kita berpikir, cara kita bertindak. Cuma gue memang tarung, gue nggak mikir, gue bodoh amat gue. Atau mungkin ranah pekerjaannya dunianya beda. Lu kan dari dulu memang sudah born to be an entertainer. Dan Atau gue ngejar itu. Iya, lu ngejar banget itu. Kalau gua kan agak, karena gua berasa tadi di fase ngeband-ngebandan gua gagal nih. Udah nyari duit bener lah anjing. Terus kan dulu ada mindset gini loh coy. Gar mau gar? Lu kalau Cina jaga toko aja udah, nggak usah keren gitu. Itu Ada gue jaga kan? toko emak gue. Iya. Gue jaga toko printer tuh. Dulu tuh gua dari fase Lama ya tuh, udahlah kayak gawe gitu. Nah, oh iya baru ke trigger. Waktu gue jaga toko emak gue selama berapa lama itu berapa tahun, itu baru gue mikir nggak bisa gue itu begini gitu. Nggak bisa gue itu begini mulu nih, nggak bisa. Di umur 25. Jaga toko lebih muda harusnya. Enggak. 21, 22. Sebelum YouTube itu. 20-an. Habis SMA, dibilang kuat. Kalau habis SMA 18 tahunan. 18, 19, 20 mungkin ya. Kalau lu Pe? Di umur 25. 25. Ada. Di umur 25 aku udah. Yang tadi lu baca tuh quarter life crisis tuh ciri-cirinya ada gak di umur 25 lu? Jujur aku yang ngomong tadi rata-rata itu tidak termasuk aku. Overthinkingku nggak kayak gitu. Aku di umur 25 pede banget kalau bandku bakal sukses. Di umur 25 waktu itu aku pede banget nih YouTubeku bakal sukses. Di umur segitu juga aku pede banget kontraktorku bakal sukses. Jadi ya udah ngejalanin aja gitu. Nggak pernah ada di titik itu. Nggak pernah di titik quarter life crisis. Pertama kali aku dengar quarter life crisis aku nggak relate. Soalnya aku nggak pernah. Itu tadi sih. Aku nggak pernah membandingkan diriku sama orang lain. Oh iya lu makanya. Aku selalu membandingkan diriku sama aku yang dulu. Until the reality hits you tahun berapa? Lu umur berapa? Sebenarnya di umur 25 reality hits me. Aku udah nikah di situ. Aku udah punya anak. Dan di situ udah gila-gilaan. Tapi selalu aku dengan keyakinanku dan sampai sekarang terbukti,
apapun masalahnya pasti sebenarnya jalannya itu ada. Cuman kan di umur 25 ya, kita ngomong di umur 25 nggak sekarang ya. Hmm. Kalau di sekarang mungkin kita udah banyak solusi-solusi yang kita learn by doing selama hidup ya. Cuman kan ini kita ngobrol sama teman-teman yang di sini umurnya masih 25 atau mungkin belum 25. Meledak. Dan mungkin yang belum 25 juga mungkin bisa dijadikan pelajaran lah ya, walaupun gua agak jijik sebutnya. Nah, sebenarnya stop comparing yourself with anybody sih. Yes. Karena gue pernah melalui itu, gue pernah melihat teman gue lebih sukses dari gue, lebih kaya, lebih punya mobil lebih keren, punya rumah duluan, menikah dulu, punya anak, hidupnya mungkin terlihat bahagia, tapi sampai at the certain point, sampai lu tahu value lu apa, kayaknya di situ baru bisa lu ngelewatin tuh quarter life crisis atau mungkin krisis setelahnya kali ya Pe ya. Nggak quarter dong, mungkin di 30 lu baru krisis, baru life crisis atau apa, itu bukan patokan di umur 25. Mungkin bisa after atau before kayak lu tadi tuh. Tadi YB before justru krisisnya dia tuh. Jauh, gue lulus SMA, gue ya Allah Akbar itu bener Allah Akbar. Buset itu apa itu gue macam apa itu weh. Kayak gitu. Shout out buat